waktu udah menunjukkan pukul 2:03 sesuai janji saya barusan. Pertama-tama selamat datang buat semuanya ya. Ini kayaknya pada malu-malu pakai video, tapi nggak apa-apa sih sebelum Zoom-nya crash. Nanti kalau mau tanya silakan nyalain aja videonya. Iya, selamat datang di acara PP Swiss, terutama PP Swiss Divisi Karir dan Divisi Karir dan Pengembangan Karir. Jadi ini adalah salah satu acara yang kami suguhkan buat mahasiswa, oleh mahasiswa sebetulnya, yang mana kita mengundang diaspora-diaspora, terutama diaspora di Swiss untuk berbagi pengalamannya mereka gitu. Makanya ini kalau misalnya lihat di latar saya ini ada hashtag Sapa Diaspora. Ini jadi semacam program baru, terobosan baru yang kita mau buat dan kita coba untuk suguhkan kepada para mahasiswa. Nggak cuma mahasiswa di Eropa, tapi juga mahasiswa Indonesia yang belajar dimanapun lah mereka berada gitu. Sebenarnya acaranya sangat simpel ya, formatnya simpel. Jadi kita mengundang, hari ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Mas Himawan Nugroho. Mas Himawan ini profesional di bidang IT, sekarang sedang berkarir di, boleh disebut nggak sih Mas nama perusahaannya? Kayak orang-orang udah tahu juga ya. Iya, sekarang berkarir di Google, Zurich. Mungkin udah hampir 10 tahun ya. Tapi sebelumnya juga sempat melalang buana di namanya di Asia, terus sekarang akhirnya juga sampai di Eropa. Mungkin juga sempat berkarir beberapa saat di Amerika kayaknya deh, atau di Afrika, saya sempat lihat profilnya. Terus tema yang kita angkat hari ini tuh sebenarnya tema yang, apa ya, katakanlah semua orang tahu gitu, tapi nggak semua orang tahu apa sih sebenarnya yang membuat, katakanlah, profil atau misalnya aplikasi kita itu lebih cemerlang, atau misalnya lebih dinilai lebih dibandingkan sama profil aplikasi, katakanlah pesaing-pesaing kita. Jadi enak ya, misalnya kita ngobrol ini sama orang yang udah punya lebih banyak pengalaman gitu, karena pada akhirnya juga misalnya saya, katakanlah, atau teman-teman misalnya mengirimkan CV mau kerja di Google gitu, nanti mungkin yang periksa CV-nya ya Mas Himawan Nugroho ini gitu. Jadi ya saya pikir dan kita pikir, teman-teman PPI Swiss sendiri mikir, wah kayak menarik nih kalau misalnya kita bisa kolaborasi sama Mas Himawan, dan alhamdulillah sekarang kesampaian. Nah, kalau gitu saya nggak usah panjang lebar lagi ya, kayaknya yang lebih banyak bicara starnya hari ini adalah Mas Himawan. Tadi udah sempat ngobrol juga, kalau misalnya teman-teman pengen tanya atau misalnya pengen menyampaikan suatu pendapat dan sebagainya, bisa di tengah-tengah, Mas Himawan juga terbuka ya. Atau juga kita kan formatnya sebenarnya simple dan relax aja, nggak usah terlalu kaku. Kayak gitu sih. Ya, silakan Mas Himawan, saya berikan screen. Oke, terima kasih ya, Raka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya buat Raka dan rekan-rekan dari PPI Swiss yang sudah mengundang saya. Katanya temanya untuk sharing pengalaman sebagai profesional di dunia global, dengan harapan supaya yang ikut sesi ini jadi bisa mendapat masukan bagaimana cara untuk mempersiapkan diri, dan salah satunya nanti kita ada pembahasan tentang CV gitu ya. Sekedar melengkapi tadi yang sudah disebutkan oleh Raka, memang saya sudah bekerja di luar Indonesia kurang lebih 20 tahun ya. Saya lulusan teknik mesin, kemudian beralih ke IT, dan sempat tinggal di Timur Tengah selama beberapa tahun untuk menghandle proyek di Eropa, di Timur Tengah dan Afrika. Juga sempat tinggal di Singapura juga untuk menghandle proyek-proyek di Asia. Dan yang 4 tahun terakhir saya di Swiss bekerja di Google sebagai product manager dan juga program manager untuk membuat software otomasi di infrastruktur jaringan dan
platform Data Insight. Saya juga punya startup di Jakarta yang merekrut banyak anak-anak muda Indonesia untuk membuat software otomasi juga. Nah, kesempatan kali ini saya ada presentasi, tapi nanti presentasinya saya potong di tengah-tengah untuk melihat contoh dari CV yang sudah dikirimkan. Ya. Saya akan coba presentasikan share screen. Ya, silakan. Ya, apakah kelihatan screen-nya? Ya, jelas Mas. Ya, kelihatan ya. Oke. Jadi misalnya di antara yang ikut di sini mau bekerja di Google, gitu kan. Mungkin di antara kalian ada yang bilang, wah, saya nggak mau, mas saya ikut ini cuma mau di-review CV-nya, gitu kan. Nah, saya melihat Google adalah goal yang bagus ya untuk dijadikan acuan, karena ada pepatah yang bilang kan, kita shoot for the moon, kalaupun miss, kita akan land-nya among the stars gitu ya. Jadi artinya targetkan setinggi mungkin perusahaan sekelas Google misalnya, karena mereka tentunya standar penerimaannya juga tinggi dan juga sangat sulit kan untuk bisa masuk ke sana. Biasanya standar yang mereka pakai itu banyak diikuti perusahaan lain kan. Jadi kalau misalnya kita sudah terbiasa membuat target, saya mau mempersiapkan diri untuk bisa apply ke Google, nanti persiapan yang kita lakukan itu bisa digunakan juga untuk perusahaan-perusahaan lain. Ya. Makanya saya pikir ini suatu target yang bagus. Apalagi Google itu sangat terkenal dengan istilah moonshot. Ya. Mereka sendiri juga sering kalau bikin suatu produk baru atau proyek baru, ini moonshot gitu ya. Kita melakukan sesuatu yang 10x gitu. Dia nggak pernah mau memperbaiki sesuatu 2 kali atau 3 kali, tapi selalu targetnya 10 kali lipat gitu kan. Nah, tantangannya ada sekitar 3 juta orang yang apply ke Google setiap tahun gitu kan. Dan bahkan ada artikel yang bilang relatif lebih mudah masuk Harvard ketimbang masuk Google kalau hanya melihat dari angka gitu ya. Karena dari angka yang apply hanya 0,2% yang diterima setiap tahun. Ini ngomong-ngomong, yang saya presentasikan hari ini semuanya bukan data internal Google ya. Saya semua ngambil semuanya dari berita-berita dari luar yang linknya saya sediakan gitu ya. Nah, tentunya kan kalau misalnya ada 3 juta orang yang apply ke perusahaan seperti Google dengan tingkat yang diterima relatif kecil, tentunya kita harus mencoba menonjol kan apa yang membuat kita bisa dilihat gitu. Setidaknya kalau saya selalu bilang, setidaknya untuk menarik perhatian recruiter buat dipanggil telepon interview saja dulu gitu ya. Dan salah satunya tentunya dengan menggunakan resume atau CV kan. CV kita menarik, kemudian dilihat sama recruiter dan mereka merasa oke, kita panggil telepon interview nih, karena untuk masuk Google itu ada banyak proses interviewnya. Saya bisa jelaskan tapi mungkin kesempatan lain gitu ya. Nah, sebenarnya perusahaan seperti Google itu sudah sering mempublish gimana sih caranya kalau mau bikin resume yang diterima atau sesuai dengan ekspektasi dari recruiter di Google ya. Ini ada link di YouTube. Mereka bikin video tahun 2019 tentang itu, nanti bisa dilihat ini ya. Tapi yang pertama dimulai dari basic formatting ya. CV itu untuk posisi yang biasa, yang bukan engineering, hanya 1 halaman. Kalau posisinya engineering dan banyak achievement, ya 2 halaman boleh lah. Ya. Tapi kalau misalnya masih untuk magang misalnya, atau untuk posisi bisnis, 1 halaman itu harusnya sudah cukup. Jadi kalau misalnya kalian ingin membuat CV, pesannya adalah, biasanya kita paling sering tuh CV yang lama kita utak-atik terus kirim gitu kan. Nah, pesannya mulai dari blank sheet aja, mulai dari nol gitu ya. Kita mulai dari nol, terus kita pikirkan apa yang mau kita masukin ya. Formatnya PDF, terus stylenya sederhana aja, sederhana, nggak usah pakai huruf yang diukir-ukir ya, tidak perlu juga. Dan recruiter itu kan harus bisa membaca CV kita dengan cepat, menemukan informasi dari CV kita dengan cepat.
hanya beberapa detik. Bayangin 3 juta kan yang diterima setiap tahun. Kalau 3 juta setiap tahun berarti setiap bulannya ada 250.000. Setiap hari kerja mereka ada 10.000 CV gitu kan. Berarti kan ada filter-filter yang mereka lakukan dengan cepat kan. Mungkin ada CV baru dia buka nggak menarik langsung dia tutup. Atau juga apa namanya, ada CV baru dibuka, wah ternyata 7 halaman misalnya. Ya, jangan ketawa, saya dulu juga pernah bikin CV itu sampai 14 halaman karena merasa banyak achievement gitu kan. Ternyata semakin banyak yang kita lakukan itu seharusnya kita bisa semakin mempersingkat gitu ya. Karena kita tahu mana yang penting buat ditonjolkan atau tidak. Gitu. Jadi dari segi format, less is more istilahnya ya. Sedikit, 1 halaman, kecuali kalau banyak achievement dan posisi engineering 2 halaman. Terus juga CV itu harus selalu di custom kan. Tidak masuk akal kalau misalnya ada beberapa posisi di Google terus atau di perusahaan yang kalian incar terus kalian memakai selalu CV yang sama gitu ya. Karena membuat CV sekali lagi adalah representasi pertama kan. Orang melihat kita itu siapa sih itu kan dari resume atau dari CV ya. Terus ada beberapa hal yang sering saya masih lihat orang Indonesia lakukan, yaitu memasang foto. Itu tidak perlu ya, kecuali mungkin melamar untuk menjadi MC atau menjadi artis di acara yang membutuhkan penampilan. Kalau menjadi profesional mereka tidak membutuhkan foto. Sama jangan menginclude hal-hal yang bisa membuat bias ya. Bias itu artinya tidak perlu kita bilang gender kita apa ya, laki-laki atau perempuan tidak perlu disebutkan, tidak perlu juga status menikah misalnya, bahkan tidak perlu kontak yang terlalu detail seperti alamat rumah gitu ya. Kita tidak mau ada orang yang membaca CV kita langsung dia punya bias, oh saya kan mau merekrut ke posisi di Amerika misalnya, tapi ini alamatnya kok jalan ini gang sekian di Indonesia. Nah, belum apa-apa orang udah langsung ada bias kan, nah ini kemungkinan saya nggak akan bisa ngerekrut karena dia lokasinya nggak di Indonesia. Jadi kita tidak perlu memberikan informasi yang tidak dibutuhkan. Di paling atas itu hanya nama dan kontak gitu ya, nama, email misalnya, buat kontak. Kalau ingin dihubungin dengan telepon ya pakai telepon, kemudian masuk ke konten ya. Dan untuk kontennya sendiri ini ada contoh yang saya ambil juga dari YouTube tersebut ya, yaitu urutan apa yang ingin ditampilkan. Sekali lagi recruiter hanya punya waktu beberapa detik buat melihat kan. Jadi setelah dia melihat nama kita, yang pertama dilihat itu adalah hal yang ingin kita tonjolkan. Kalau untuk yang profesional sudah punya pengalaman, maka yang ditonjolkan biasanya experience ya. Experience. Kalau misalnya yang masih sekolah, yang ingin ditunjukkan tentunya edukasi kan, standar berarti kan. Jadi orang langsung tahu gitu, oh ya ini masih sekolah, sekolahnya di mana gitu kan. Oke, jadi atasnya dulu. Tapi kalau masih kerja, experience dari sini juga udah ditunjukkan contoh mulai dari yang terbaru ya. Jadi jangan dari yang terlama, tapi yang dari yang terbaru gitu kan. Karena itu yang paling relevan kan dengan pekerjaan saat ini. Kalau kalian lihat dari contoh yang sederhana, walaupun tidak detail, tapi dia tidak menuliskan objektif atau about me. Ini ada juga orang Indonesia yang masih suka nulis about me gitu ya, atau objektif itu ya tidak perlu sebenarnya. Mereka langsung to the point. Oke, mau melamar di posisi product manager misalnya, dia langsung lihat, oh udah punya pengalamannya terakhir di mana, gitu kan. Nah ini beberapa contoh awal dulu. Nah sekarang saya mau potong, terus katanya kemarin sudah ada beberapa orang yang mengirimkan CV ke PPI. Betul. Iya, saya ada pertanyaan sebenarnya, karena di CV itu kan ada informasi pribadi ya, seperti kontak gitu. Apakah yang mengirimkan kemarin mereka tidak masalah jika itu dilihat di acara umum seperti ini? Sebetulnya kemarin itu kami nggak secara transparan mengatakan bahwa ada informasi sensitif yang akan disebarluaskan ya, tapi intinya kami pastikan bahwa tidak akan disebarluaskan kemana-mana lah intinya. Kayak gitu. Iya, iya, ya contoh aja ini ya, saya coba scroll up biar nggak kelihatan. Kelihatan ya yang saya share? Kelihatan sih Google ya. Kayaknya mungkin salah satu Ya, oke, ini. pesertanya juga lagi ada di sini. Kalau Ya, misalnya oh ada. Oh ya itu ada Felicia ya, Felicia ada di sini ya.
Felicia, kalau saran saya foto tadi tidak perlu ya di atas. Terus juga ini informasi terlalu banyak ya. Yang diperlukan hanya email dan nomor telepon. Kemudian juga gender tidak perlu. Karena tadi yang saya bilang ya, bisa jadi orang yang membaca jadi ada bias duluan ya. Kita mau menghindari kan. Dan about me juga sebenarnya tidak perlu gitu ya. Kemudian sekarang masih sekolah ya, berarti ya masih current kan, dari 2019 sampai current. Oke, jadi edukasi dulu ya udah bagus. Ini saya buka yang versi ininya ya. Coba saya buka yang versinya. Oke. Ini punya keahlian di programming juga ya? Iya, Felicia-nya lewat chat. Iya. Oke, saya ngasih contoh. Kalau ya dari Google tadi ya, kalau misalnya memang punya keahlian programming atau desainer kan itu suatu hal yang bisa ditampilkan langsung ya di secara online gitu ya. Ya. Misalnya kodenya bisa dipublish di GitHub ya. Ini ada contoh. Kalau memang apply ke perusahaan teknologi seperti Google, setelah nama dan email, GitHub profile misalnya, kemudian programming language gitu kan. LinkedIn profile oke, tapi karena ini posisi teknis, mereka ingin melihat apa yang sudah dikerjakan kan, nggak perlu baca lama-lama, dia langsung klik GitHub, dia bisa lihat, oh ya udah berapa kali commit kode gitu kan, terus ikut project apa aja, apakah jadi kontributor, apa jadi maintainer, dan lain-lain gitu ya. Dan kalau memang posisi yang diincar itu engineering, kayak software engineering, di sini dikasih contoh langsung programming language. Ya. Saya punya bahkan yang di sebelah kiri juga, ya. Poin menarik. Jadi kalau misalnya katakanlah saya mengincar posisi yang berkaitan dengan data science gitu ya. Jadi lebih baik saya menunjukkan profil GitHub itu di atas ya, bukan ketika kadang-kadang kan kita punya seksi di bawah itu masih mauan. Misalnya kita punya kemampuan pakai bahasa Python atau misalnya Go gitu, tapi ditulisnya di bawah. Kalau misalnya kayak gini berarti emang kita langsung menunjukkan bahwa ini langsung lihat nih GitHub profile saya kalau misalnya apa namanya Anda tertarik untuk melihat kerjaan saya sebelumnya gitu kan, seolah gitu pesannya. Iya, iya, karena ya saya sering interview orang juga, dan saya juga sering buka CV gitu kan, sama perasaan saya sama recruiter gitu kan, kita tuh nggak punya waktu sebenarnya buat baca sampai bawah gitu. Kita paling baca tuh atasnya gitu ya. Kalau atasnya menarik, kita mungkin tertarik buat meneruskan ya. Jadi kalau memang saya mencari, tim saya kebetulan data insight gitu kan, kemudian mungkin saya lagi mencari data scientist gitu. Yang pertama saya lihat langsung, oh ya kamu pakai R misalnya, programming language. Oke, terus ada GitHub, langsung saya klik langsung kan. Terus sambil ngelihat itu kelihatannya oke nih. Terus saya lihat experience, oke, experience saya di mana gitu kan. Nah di experience pun misalnya tadi ya programming atau data science, terus bilang sekarang bekerja sebagai data scientist suatu perusahaan. Nah itu langsung dijelaskan apa yang dilakukan dan tool yang digunakan apa gitu. Ini sebenarnya untuk sekedar membantu saja orang seperti saya atau recruiter untuk dengan cepat melihat, oh ya ini memang cocok nih gitu kan ya. Terus saya juga sering kalau diminta interview di Google, saya tuh baru baca CV orang itu ya kira-kira 5 menit sebelum interview kan. Jadi 5 menit sebelum. Jangan berpikir wah orang yang dikirim itu punya waktu buat meneliti gitu ya. Di zaman sekarang yang tadi ya, banyaknya CV yang masuk, banyaknya sesi interview yang harus kita lakukan gitu. Jadi ini saran saja sih, karena ini juga kan saya ambil dari channel YouTube resminya Google. Jadi mereka sendiri juga sudah udah share pengalaman para recruiter ya begini gitu. Ya. Kalau ada GitHub, kalau ada ya desainer juga bisa kan, misalnya mau nunjukin mockup atau website yang udah jadi gitu kan, dan lain-lain. Kalau punya online gallery kan bisa langsung gitu ya. Itu terus saya coba lihat CV yang sebelahnya,
Ini juga sama, pakai foto menurut saya tidak perlu gitu kan. Eh, Terus ya apa namanya, formattingnya bagus, eh, dengan highlight seperti ini, cuman ada yang missing, justru saya kayak kontak malah tidak ada gitu kan. Terus ada summary. Oke, summary-nya memang untuk summary atau apa, objektif itu hanya kita pasang jika kita merasa itu menjadi sesuatu yang mau kita tampilkan gitu ya. Jadi sesuatu yang, karena tadi ya saya batu lihat ini kan, saya nggak scroll ke bawah kan, yang kalau di apa, kalau lagi UX research itu mata orang ketika ngelihat CV, dia ngelihat pertama terus langsung ngelihat paragraf pertama doang. Jadi setengah halaman pertama lah gitu ya, paling gitu kan. Sebelum memutuskan worth it buat ngelihat ke berikutnya gitu. Jadi ngelihat ini terus oke, sekian detik kelihatannya menarik, ada instrumentasinya menarik, saya ingin tahu lebih lanjut, terus saya melihat ke bawah gitu kan. Oke. Maret 2017 sampai September 2017, dari 2017 sampai 2020 kemana? Maksudnya apa? Ada yang Ada gap kan? ada gap misalnya. Ya, ada gap. Meskipun misalnya baru ketahuan ketika di bawah itu saya lihat dia misalnya lagi kuliah gitu ya. Jadi nggak Sekolah. Iya. langsung ketara gitu maksudnya. Atau gimana, Mas Mohon? Oke. Iya, ini tergantung kita mau apply sebagai apa sih. Kalau kita mau apply sebagai profesional, Ya. experience dulu kan, dan kita harus menjelaskan sampai sekarang itu sedang ngerjain apa kan, gitu kan. Walaupun misalnya sambil kuliah atau sambil melakukan sesuatu. Kalau kita mau apply sebagai profesional, kalau kita mau apply-nya sebagai student, ya, nah maka ini yang di atas dulu kan. Jadi saya tahu, oh ini baru selesai master, baru kemarin kan, September 2020 selesai master, baru di bawahnya experience gitu ya. Oke. Oh, ada GDPR segala. Oke. Ya, Itu wah, bagus, tapi saya baru lihat juga. ya, oke. Ya, intinya sih Google itu nggak nyari sesuatu yang aneh-aneh gitu ya. Saya juga sempat lihat ada yang menggunakan uh, template sehingga menarik gitu ya. Uh, Iya, ini pakai template bagus tampilannya. Iya, pakai template. Kalau saya cenderung uh, tidak setuju adanya foto ya, karena tadi itu ada di Google yang disebut unconscious bias ya. Jadi bias itu kan kita ya, Raka kan data, tahu lah pasti ngejelasin bias itu apa. Tapi maksud saya, kita ada bias yang kita sadar gitu kan. Oh ya, kita harus memberi kesempatan buat yang gendernya female atau yang minority gitu kan, kayak black, itu bias yang kita bisa sadar gitu ya. Tapi sering juga ada unconscious gitu, sesuatu yang kita tidak sadarin ya, di bawah sadar gitu. Mungkin ada pengalaman di masa lalu yang apa gitu, yang membuat ketika ada suatu kejadian secara tidak sadar kita sebenarnya sudah bias gitu. Sudah ada kecenderungan untuk memutuskan untuk mendukung atau tidak mendukung gitu. Jadi sudah kurang fair gitu ya. Ya kalau misalnya apa yang kita berikan di CV kita membuat orang seneng, oke kan. Tapi kalau misalnya malah membuat orang jadi secara tidak sadar ya, saya tidak bilang itu secara sadar, tapi kadang ada secara tidak sadar gitu. Oleh karena itu makanya di Google sendiri mereka tidak mau merefer gender misalnya, terus juga tidak mau merefer ke informasi seperti kelahiran gitu kan, ketika menilai seseorang ya. Karena yang dikhawatirkan nanti, walaupun kita sudah di training di Google untuk tidak bias dan lain-lain, bias yang sadar itu relatif lebih mudah dibandingkan bias yang tidak kita sadari kan. Jadi kalau saya masih cenderung
tidak, pasang, terus ya format ini bisa jalan, tapi sekali lagi yang pertama saya baca tetap ini kan, tetap apa nih yang ditawarkan gitu. Oke. Ya. Mengenai yang Dan foto terus terang juga ya. Silakan kalau misalnya mau ada poin lagi. Tadi saya pengen nanya sih sebenarnya. Enggak. Iya, silakan. Ada pertanyaan apa? Ya, jadi yang mengenai foto sebenarnya ini hal yang apa ya? Katakanlah cukup baru yang terutama untuk beberapa mahasiswa yang pernah berkecimpung, maksudnya pernah mengenyam pendidikan di Indonesia, karena kita selalu pikir bahwa ya tampilkan foto supaya orang tahu gitu kan sebenarnya kita seperti apa setidaknya. Tapi ketika di sini, maksudnya makin ke sini kayaknya orang juga makin apa menyarankan untuk nggak pakai foto gitu kan. Tapi poinnya sebenarnya dapat sih, dan baiknya berarti kalau kita emang ini ya sebaiknya kita hindari, maksudnya tidak pakai foto supaya setidaknya untuk diundang interview nanti juga toh pada akhirnya kita tahu kan kita seperti apa. Tapi kalau di atas kertas setidaknya nggak kelihatan gitu ya. Betul. Betul. Iya. Jadi ya buat rekan-rekan yang di sini yang join ya, nanti akan ada kesempatan kita untuk tatap muka kan, walaupun misalnya menggunakan Zoom seperti ini gitu ya. Ada saatnya nanti mereka mencoba membaca ekspresi muka kita dan lain-lain gitu. Tapi kita tidak mau difilter di awal. Silakan. Kayaknya tadi ada noise. Itu ya. Tujuannya kita tidak mau ada orang yang buka CV kita hanya beberapa detik terus tiba-tiba melakukan keputusan untuk memfilter ya, tidak melanjutkan buat membaca misalnya, karena sesuatu yang sebenarnya tidak perlu kita tuliskan gitu kan, gitu ya. Saya kasih contoh ya, misalnya kita tadi ada yang nulis tanggal lahir gitu, bisa jadi si recruiter sudah merasa bahwa yang dia cari adalah yang experience, ya kan? Ketika dia melihat tanggal lahir, secara tidak sadar dia melihat, oh ini baru 20 tahun yang lalu lahir. Secara tidak sadar dia berpikir tidak mungkin orang ini punya pengalaman, gitu ya. Ya, jadi ada bias kan, itu walaupun mungkin dia tidak sadar gitu ya, tidak sadar terus merasa kayaknya orang ini nggak punya pengalaman deh. Tapi dia mencapai kesimpulan itu ternyata karena ada trigger dari yang dia baca. Oke. Jadi bukan dia niat kalkulasi, oh ini umurnya 20 pasti enggak. Dia kadang karena dia ngebaca terus dia ngerasa oh gitu, sepertinya bukan ini ya. Nah, kita tidak mau kan. Kita mau orang itu benar-benar melihat nama saya ini dan ini yang saya punya buat saya tawarkan ke Google. Terus dia lihat, wah menarik nih, kayaknya cocok buat di telepon pertama ya. Nanti pada saat dia telepon terus tahu dia mendapat informasi bahwa itu tidak masalah, tapi setidaknya kita sudah mencapai tahap berikutnya, karena tahapan interview di Google maupun di perusahaan lain itu biasanya sangat panjang ya. Ada recruiter dulu, kemudian juga recruiter harus convince buat dia merekomendasikan kita untuk interview dengan hiring manager misalnya. Kemudian mungkin hiring manager nanti ada beberapa team member dia yang akan interview dan lain-lain gitu ya. Total itu bisa 6-7 orang kita ini. Siapa tahu nanti ternyata kita tuh sebenarnya mampu untuk melakukan pekerjaan yang kita lakukan. Kita mau tidak ada filter di awal yang membuat kita dirugikan. Oke. Gitu. Ini mungkin yang terakhir ya sebelum kita beranjak ke poin berikutnya. Yeah. Jadi kira-kira apa Mas yang sebenarnya informasi yang bisa menciptakan bias ini Mas? Jadi untuk rekan-rekan semuanya juga tahu, nggak usahlah kita tampilkan, meskipun pada akhirnya juga bakal tahu ketika interview, tapi di atas kertas supaya kita coba untuk berarti foto yang saya tahu tadi, foto terus tanggal lahir, foto terus tanggal lahir gitu kan, terus alamat juga sebenarnya tidak perlu ya, karena bisa jadi tadi kan belum apa-apa dia ngelihat, oh saya kan mencari posisinya buat di Zurich, ternyata dia nge-apply alamatnya tadi ditulis detail ternyata masih di Poland misalnya. Terus dia secara tidak sadar mikir, oh kita tidak ada jatah buat visa misalnya ya. Dia di belakang kepala dia tuh baru diskusi sama tim imigrasi, dan tim imigrasi bilang kita susah nih dapat visa. Secara tidak sadar dia
ada bias yang dia tidak sadar menyatakan kayaknya kurang cocok. Padahal kurang cocoknya itu dikarenakan dia membaca satu informasi. Jadi kalau memang yang diminta dari Google, sekali lagi referensi saya YouTube channel Google. Waduh, kayaknya ada gangguan stack sebentar. Suara saya kedengaran, Raka? Kedengaran tapi layarnya nggak muncul, Mas. Oke, sebentar ya. Tadi sempat disconnect ya? Iya, Beberapa detik. berarti kayaknya. Sesaat. Oke. Suara aja sih sekarang yang masuk. Kalau saya share screen masih kelihatan? Masih, ya sekarang balik lagi, normal. Oh, normal ya? Oke. Tadi, jadi ini kan contoh yang saya ambil langsung dari video YouTube mereka ya. Saya sarankan kalian nonton deh, itu cuma 8 menit apa berapa. Terus ini juga screenshot yang saya ambil ya. Jadi kalau dilihat nggak aneh-aneh ya. Yang diminta itu nama, email, bahkan dia tidak minta nomor telepon gitu ya. Karena itu juga bisa menjadi bias kan. Nomor telepon posisi di Amerika tapi kita naruh plus 62 atau plus 41 misalnya. Itu juga kan kadang bisa ya. Nanti ada waktunya ketika dikontak, kita mau nelfon dong, nomor teleponnya berapa? Nah, itu nggak apa-apa. Kita kasih gitu. Tapi palingnya kan udah dikontak duluan ya. Jadi email yang paling aman ya, maksudnya email nggak kelihatan daerah dari mana kan sebenarnya. Iya. Nama, email, kalau posisinya technical, paling gampang langsung GitHub, atau mungkin online gallery kalau buat desainer gitu kan. Terus, ini sebenarnya programming language ini benar-benar memudahkan ya, karena kan di Google itu setiap tim nyari, dia udah langsung nyari programming language-nya apa. Jadi kalau misalnya memang kita quote-nya di Java, recruiter ngeliat, oh Java nih cocok gitu, langsung cepet gitu kan. Dia baru ngebaca di berikutnya gitu, experience. Nah, saya terusin sedikit ya, ada presentasinya sedikit lagi. Oke. Setelah itu ya, saya sering ketemu orang yang bilang, Himawan saya punya pengalaman 10 tahun, saya punya pengalaman 15 tahun, saya punya pengalaman 20 tahun misalnya. Angka-angka itu tidak berarti apa-apa buat saya gitu, dan tidak berarti apa-apa buat recruiter juga gitu. Angka 15 tahun, 20 tahun pengalaman itu apa tapi yang sudah kita achieve kan gitu kan. Dan lebih tepatnya lagi, apa impact yang sudah kita berikan. Karena perusahaan seperti Google maupun perusahaan besar lainnya, biasanya mereka menjadikan impact itu sebagai currency ya. Impact is our currency gitu ya. Apapun kalau kita lagi melihat sesuatu, misalnya, oh saya menyelesaikan produk baru gitu. Impact-nya apa? Pasti selalu ditanya gitu. Berapa orang yang menggunakan produk tersebut, gitu kan? Terus apakah orang-orang tersebut terbantu hidupnya dengan produk tersebut dan lain-lain. Jadi kalau kita mencoba menjelaskan apa yang sudah kita lakukan, misalnya kita 5 tahun terakhir menjadi data scientist di suatu perusahaan, gitu ya. Kita disarankan untuk menuliskan dengan format ini. Saya accomplish X diukur dengan Y by doing Z, gitu ya. Jadi misalnya saya sudah mendeliver suatu produk yang dipakai oleh sekian orang dan bermanfaat gitu ya, dengan cara membuat platform tersebut open source misalnya ya. Jadi kelihatan kan, ini saya juga ada contohnya nih yang dari mereka lagi ya. Oke. Misalnya untuk posisi engineering kandidat nih, saya kasih contoh ya. Misalnya dia increase server query response kan, dia langsung ya saya increase server query response by berapa gitu ya, 15%. Jadi kan kelihatan kan, oh ya kamu melakukan peningkatan, ada matriksnya yang bisa dilihat, ada kuantitatif data yang bisa dilihat gitu kan. Dengan melakukan apa gitu? Oh, dengan cara merestruktur API. Nah ini kan kalau saya ngelihat ini ya, saya akan tertarik gitu. Oh, kok bisa kamu meningkatkan 15%? Apa yang kamu lakukan di API itu jadi men-trigger saya untuk coba saya interview deh. Pengen tahu gitu. Kebetulan saya juga pengen meningkatkan query response time di tim saya misalnya ya. Itu menarik. Atau yang satu lagi nih kan, for business kandidat ya. Ini sering juga kita lihat, oh saya mengembangkan tim atau mengembangkan bisnis di sebelumnya gitu. Ya mengembangkannya seberapa gitu kan. Ini dikasih contoh kalau bisa ada angka dan ada
angka itu 10% dibandingkan sama apa. Jadi kalau di sini kan ditulis 10% quarter over quarter. Nah, ini kan jelas ya. Tanpa saya harus nanya, langsung tahu, oh ternyata ada 15 small medium business yang ditingkatkan 10% quarter over quarter. Wah, ini bagus ini 10% quarter over quarter. Gitu kan. Dengan cara apa? Oh, dengan cara melakukan new software features, mapping. Wah, kayaknya menarik nih orang buat interview gitu ya. Nah, ini apa namanya? Contoh gitu ya. Terus Ini apa ya ini nggak kelihatan kepanjangan Mas yang untuk kandidat bisnis ini? Poin terakhir emang menarik sih, tapi kira-kira kalau misalnya Mas Yon kepikiran apa bisa dipotong lagi supaya nggak terlalu verbose gitu? Atau emang ini udah pas ya sebenarnya? Soalnya saya bandingkan dengan iya teks, kayaknya lebih singkat terus dapat gitu semuanya dalam satu line ya. iya Iya. iya iya iya. Ya di sini memang ya tadi itu ya, pengalaman yang banyak juga apa kan bisa kita samarikan. Misalnya sebelum saya ke Google atau di startup saya sendiri gitu kan. Hmm. Saya kan melakukan sesuatu misalnya. Tapi kalau misalnya saya mengambil contoh di startup saya meningkatkan penjualan sekian persen dari tahun ke tahun dengan cara membangun tim engineering dari yang jumlahnya sekian sampai sekian gitu ya. Itu maksud saya gini, dari misalnya Raka kerja di beberapa perusahaan sebelumnya. Setiap perusahaan itu bisa disamarikan aja satu hal yang sangat menarik gitu, yang impactful gitu ya. Selama kerja di situ tuh apa gitu. Jadi bukan saya bekerja di perusahaan ini pernah menjadi IT support, terus pernah menjadi ini gitu. Itu kan ya itu what kan, apa yang dilakukan. Tapi impact-nya apa itu nggak kelihatan gitu. Oke. Kecuali kalau misalnya saya pernah menjadi IT support, terus membuat sistem menjadi lebih bagus gitu ya. Biasanya sih satu perusahaan itu bisa dijelaskan dengan satu summary pencapaian terbesar. Kalau memang kita lama di perusahaan itu ya beberapa tahun gitu, mungkin kita bisa bikin beberapa bullet point gitu ya. Selama di situ saya melakukan ini di posisi terakhir gitu kan. Kemudian di posisi sebelumnya saya melakukan ini gitu. Tapi yang ingin ditekankan di sini formatnya selalu ini, accomplish sesuatu diukur dengan apa dan dengan melakukan apa. Oke, Ya, oke. Ini keren sih. XYZ. ya Iya. XYZ. Ini bukan cuma buat yang di interview loh, buat recruiter di Google juga gitu. Jadi kalau misalnya saya bilang ke orang-orang, saya baru launching suatu produk gitu ya. Mereka bilang so what gitu loh gitu ya. Launching itu kan orang juga bisa launching, tapi apakah landing misalnya, apakah diterima dengan user, apakah membantu user dan lain-lain. Jadi saya harus bilang saya launching suatu produk yang diterima oleh user dengan growth sekian, misalnya diukur dengan growth dengan cara mengefisiensikan channel marketing kita misalnya. Ada banyak cara untuk menunjukkan, tapi yang mereka mau lihat itu pertama oke, melakukan apa, ukurannya apa gitu kan, seberapa besar impact-nya, terus peran kita di situ apa gitu ya. Ini yang membedakan satu CV dengan CV lain. Kan kalau saya nggak akan ngebuka CV yang lain ya, tapi nanti silahkan aja yang di sini untuk melihat CV-nya masing-masing. Biasanya kita hanya menuliskan CV itu kayak history apa yang sudah kita lakukan gitu kan, bertahun-tahun sebelumnya gitu ya. Pernah kerja di perusahaan A, posisinya apa aja gitu ya. Terus kadang kita kasih deskripsi gitu. Saya bekerja di sini, tanggung jawab saya apa gitu. Tapi tanggung jawab itu apakah dijalankan dengan bagus sehingga membuat impactful apa enggak, itu biasanya jarang kita lakukan di resume. Ya. Kalau dengan pakai menggunakan framework ini nanti orang jadi tahu gitu dengan membaca itu. Ya. Dan ini sekali lagi sumbernya dari Google Recruiter juga ya. Ini di video tadi juga mereka akan bilang yang sama. Dan ini juga ada linknya kalau yang tertarik buat ngelihat gitu kan. Jadi Itu. presentasi ini bisa di-share ke kita-kita ya Mas ya. Kalau misalnya habis acara bisa dikasih juga ya. Oh iya ya, ini slide-nya ya kan saya Ya, kasih. oke. Ini. Oke, aman. Jadi saya nggak Oke, ini iya iya. Terus ini udah tadi sebenarnya ya yang di bawahnya kan. Yang tadi mereka menekankan ya. Kalau untuk internship atau bisnis satu halaman harusnya cukup ya. Kecuali kalau memang saya nggak tahu mungkin sekolahnya
banyak, lama, terus meneliti sesuatu sehingga sampai nggak cukup gitu satu halaman. Karena penelitiannya sangat menarik, misalnya, atau juga bisnisnya pengalamannya banyak gitu. Udah 20 tahun kerja di bisnis, ada beberapa perusahaan besar, dan setiap perusahaan tuh ada 2-3 poin yang memang impactful gitu ya, bisa kelihatan. Oke, mungkin itu exception ya, 2 halaman. Ya, bullet point, nggak usah pakai yang aneh-aneh, karena yang tadi itu ya, kebanyakan orang baca hanya beberapa detik. Dan oh ya, sekali lagi, saya lupa ini tadi, typo ya, jangan sampai ada typo di resume kita, karena itu menunjukkan berarti kita kurang hati-hati gitu kan. Dan juga nanti bisa membuat orang jadinya ya tadi mulai ada bias kan, belum apa-apa, wah ini kayaknya resume aja bisa salah gitu kan. Jadi jangan-jangan dia orangnya teledoran gitu. Ya, secara tidak sadar bisa jadi orang mikirnya gitu, ini sekedar ini aja. Oke. Nah, apakah bisa kita men-skip semua ini? Gitu. Ini kan kelihatannya susah ya, atau gampang? Siapa yang bilang ini bikin CV buat Google gampang? Ya mungkin mempermudah ya Mas. Maksudnya kalau kita tahu aturan, jadi kita ada koridor kan. Maksudnya oh iya, bayang gitu loh. Tapi kan harus ada effort ya, tetap ya. Harus kita spending effort kan. Karena tadi ya, di awal tadi saya sebutkan, setiap resume itu harus matching dengan pekerjaan yang di-apply kan. Kalau Raka mau apply buat data scientist, posisi data scientist, walaupun di sebelumnya Raka itu punya banyak pengalaman yang lain gitu ya, yang mungkin juga impactful gitu. Tapi yang ingin ditonjolkan kan data scientist-nya kan. Namanya juga apply ke data scientist. Berarti yang pertama kali ditunjukkan, maka CV-nya harus dirubah. Jadi yang paling atas, misalnya analisa apa yang terakhir dilakukan gitu kan. Terus impact-nya apa gitu. Terus bisa didetilkan misalnya membuat model machine learning seperti apa dan lain-lain, itu kan yang pertama gitu, karena namanya juga apply ke posisi data scientist yang ngebaca juga ingin mencari informasi itu kan. Jangan sampai informasi data scientist malah paling bawah gitu, malah yang lain-lain dulu kan. Oleh karena itu resume itu tidak pernah satu buat semua, pasti resume itu tergantung perusahaan mana, kemudian juga posisinya apa gitu kan, yang mau kita apply. Nah jadi kalau mau apply itu nggak bisa copy paste gitu ya, CV terus apply. Jadi istilahnya apa, brute force gitu ya. Semua kita kirimin CV yang sama, coba lihat mana yang nyangkut. Nah itu tidak direkomendasikan kan, karena zaman sekarang. Kalau zaman saya dulu waktu tahun 2000 saya apply pekerjaan di Indonesia itu, saya masih CV itu saya print di kertas, terus saya masukkan ke dalam amplop warna coklat. Kemudian saya masukkan fotokopi ijazah, sertifikat, dan lain-lain. Kemudian saya kirimkan pakai pos. Ya. Kalau untuk itu mungkin wajar ya, kita bikin kopi yang sama gitu. Kita ke tukang fotokopi terus mengkopi resume yang sama. Terus kita bikin beberapa paket bersamaan. Kalau zaman sekarang kan kebanyakan orang apply digital. Jadi kalau misalnya kita lazy, tidak mau berusaha mengubah CV, itu kan merefleksikan sebenarnya kita mau nggak sih apply ke perusahaan ini gitu ya. Udah jelas posisi software engineering, tapi yang ditampilkan malah bisnisnya gitu ya, kan kurang cocok kan, karena ada ekspektasi kan, yang rekruter yang menerima, oh ini posisinya apa, software engineering ya, dia mau ngebaca di beberapa detik pertama apakah orang ini cocok buat mengikuti proses berikutnya sebagai software engineer gitu ya. Oke. Berhubung tadi Mas Imawan sempat menyinggung perihal daftar lewat digital, apakah benar sih Mas, ketika kita daftar lewat portal gitu misalnya, sebenarnya yang mengecek itu bukan manusia ya awalnya, jadi mesin duluan, baru nanti disaring misalnya setengahnya yang cocok baru dikasih. Itu gimana? Bisa mungkin ceritain sedikit? Iya, saya nggak bisa ngasih tahu secara official gitu ya, tapi kalau kalian mengikuti channel Google, mereka kadang suka menyebutkan bahwa mereka punya engine buat mendeteksi typo gitu kan. Mendeteksi typo, jadi dari situ mungkin kita bisa melihat kemungkinan besar mereka menggunakan engine untuk screening awal, dan yang di screening pertama bisa jadi dari hal-hal seperti tadi, ada typo mereka nggak mau, kemudian juga ada keyword-keyword yang mereka cari dulu gitu kan. Ini apakah posisinya software engineering. Nah,
Tapi ada caranya sebenarnya untuk supaya kita membypass yang namanya engine ini. Kemudian juga CV kita juga berantakan. Saya juga sebenarnya waktu dulu apply ya, terus terang CV saya nggak kayak gini loh. Kalau saya boleh cerita, waktu itu saya waktu apply ke Google itu saya memang lagi nggak niat apply waktu itu sebenarnya. Saya lagi bekerja di salah satu perusahaan dan saya sedang merintis perusahaan saya sendiri di Jakarta kan. Jadi sebenarnya saya tidak mencari pekerjaan, tapi teman saya ada yang sudah ada di Google. Nah ini slide berikutnya. Bagaimana cara membypass mesin pemfilter atau apa namanya alat yang digunakan untuk mendeteksi ada typo atau enggak, atau resume kita harus bagus apa enggak gitu ya. Ada beberapa cara ya. Saya pernah bikin videonya di channel YouTube saya ya, cara untuk bisa bekerja di Google itu yang pertama memang harus masuk ke proses interview dulu kan ya. Kalau tadi kan kita bicara kita apply mungkin dari portal atau lewat email, terus kita bikin CV untuk dilihat pertama, kemudian masuk ke proses berikutnya. Tapi ada beberapa cara untuk tidak melalui itu. Saya kasih tahu contohnya ya. Kalau misalnya kalian memang top graduates ya, top graduate, top of the top lah di kelas dari universitas yang sangat terkenal gitu ya. Kalau kalian ingin tahu kantor Google di Boston itu satu kompleks dengan kompleks MIT. Ya. Jadi waktu saya ke sana, loh ini kan kompleks MIT gitu kan. Jadi saya jalan kaki berapa menit udah ke hall-nya MIT gitu ya. Terus orang kan nanya ngapain bikin kantor di kompleknya MIT? Buat apa lagi kalau bukan merekrut mahasiswa di sana gitu kan. Jadi biasanya kalau di perusahaan di universitas seperti Harvard, MIT, Stanford, mungkin kalau di Swiss di sekolahnya Raka, ETH, itu biasanya technical recruiter memang sudah melakukan ibaratnya apa? Hunting gitu ya. Udah hunting, mereka udah melihat gitu. Ini kira-kira siapa nih bintang-bintangnya di universitas tersebut. Bahkan salah satu alasan perusahaan seperti Google membuka kantor itu kantor engineering ya, itu biasanya selalu dekat dengan sekolah terkenal. Contohnya tadi ya, MIT ada kantor Google di sana ya. ETH di Zurich ada kan kantor engineering ya, ini bukan kantor sales di Zurich ini bahkan kantor engineering terbesar di luar Silicon Valley. Ya. Karena waktu itu mereka mencari lokasi di Eropa employee nomor 8 ya atau nomor 9 saya lupa. URS bilang kalau mau buka kantor di Zurich karena ada ETH dan semua mahasiswa dari universitas manapun yang terkenal di Eropa pasti mau pindah ke Zurich gitu kan. Ya. Jadi ada yang memang recruiter itu selalu mencari gitu kan. Terus ada event-event hiring. Jadi kadang kita nggak apply pun udah ada yang didekati ya. Itu kalau top graduates ya. Terus juga bisa juga kita apply tidak apply misalnya karena ikut coding kompetisi ya. Ini ada orang Indonesia juga mungkin di kesempatan lain bisa diinterview sama Raka. Boleh. Dia sering ikut kompetisi coding, kemudian karena sering nggak selalu juara satu tapi sering masuk yang top lah. Akhirnya recruiter ngontak dia duluan. Gitu. Apakah tertarik buat apply ke Google? Nah kalau udah seperti itu resume udah nggak dilihat kan. Karena rekruternya udah tahu gitu, oh ini yang namanya X gitu ya. Ya udah kamu apply aja nanti kita proses gitu kan. Itu bisa yang seperti itu. Ini terutama buat yang seneng programming dan juga istilahnya kompetitif programming kan. Terus bisa juga kita expert di satu bidang gitu ya. Expert mungkin kalian tahu Bapak Internet dunia itu ada di Google kan. Ya. Terus juga yang bikin Python misalnya kan sempat kerja di Google gitu. Nah, kalau kalian bisa sampai membuat sesuatu yang seperti itu, wah, bikin framework yang dipakai banyak orang atau bikin programming language baru gitu ya. Itu biasanya akan ada yang mendekati gitu. Tanpa kita apply, tanpa harus bikin resume susah-susah kayak tadi ya gitu. Nah, kalau dirasa itu masih belum heboh, ada juga world champion apapun ya, world champion apapun. Saya waktu bikin video ini saya di Boulder di Amerika. Itu saya di kantor itu ada 2 orang world champion Ultraman ya, bukan Ironman lagi. Pokoknya dia double dari Ironman. Kejuaraan dunia yang triathlon itu tapi 2 kalinya Ironman jaraknya. Jadi kalau Ironman itu misalnya maraton 42 kilo, mereka 84 gitu ya. Kalau misalnya berenangnya sekian kilo, mereka double aja pokoknya. Itu mereka world champion.
itu dideketin sama recruiter Google karena mereka world champion. Bentar. Karena Google itu selalu mencari orang yang kompetitif ya. Oke. Jadi kompetitif di apapun, misalnya kalian juara catur, tapi juara dunia, nggak ada hubungannya sama search engine atau Gmail atau Google Maps itu nggak masalah. Kalau bisa namanya sampai world champion sesuatu, itu akan menarik perhatian recruiter. Karena nganggap untuk menjadi world champion itu butuh kedisiplinan, gitu kan, butuh praktis, butuh dedikasi segala macam, itu kualitas yang dicari sama Google. Saya ketemu dan sempat diskusi langsung. Dia ngomong, saya nggak punya background programming, nggak punya apa. Saya ditawarin buat apply itu karena saya ketemu sama orang Google yang ikut kejuaraan itu, dan dia bilang, kamu selain ikut kejuaraan, kerjanya ngapain? Terus dia bilang, saya nggak ada kerjaan. Udah, apply aja ke Google. Sini saya masukin resume kamu gitu ya. Oke. Nah, itu. Karena world champion of something. Jadi Tapi buat kebanyakan, ya, intinya kalau yang poin world champion ini asalnya kita punya hobi yang bukan hobi ya, hobi yang unik dan sampai nama kita mentereng gitu, meskipun nggak ya, nyambung sekali, itu bisa betul. menarik perhatian recruiter ya sebetulnya, udah cukup. Iya, punya accomplishment ya. Kalau misalnya kita nulis di GitHub open source, terus project kita dipakai banyak orang, itu kan masih related ya orang. Ya. Tapi yang saya juga baru tahu ternyata kalau misalnya kita tuh atlet ekstrim sesuatu gitu, yang sampai levelnya itu world class, itu juga menarik perhatian buat Google karena itu mereka selalu mencari orang yang kompetitif gitu kan. Dan posisi di Google kan nggak cuman programmer, nggak cuma data scientist gitu, ada banyak kan posisi product management, program management gitu. Ada posisi leadership, marketing. Nah, juga ada marketing ya. Iya, ada posisi low. Nah itu kalau dirasa berat ya, tadi apa? Yang pertama top graduate, mungkin dirasa berat. Terus ikut kompetisi coding, mungkin kalian ikut tapi ngerasa nggak juara misalnya. Tapi sebenarnya ada satu orang Indonesia juga yang di Amerika, dia juga jarang juara tapi dia konsisten mengikuti, dia juga dikontak sama recruiter. Ya, atau tadi ya, jadi expert di satu bidang atau jadi champion di satu bidang. Tapi untuk kebanyakan orang, seandainya kalian mau membypass engine CV tadi, ya, itu dengan menggunakan yang ini yang saya highlight, referral. Oke. Ya. Referral ini artinya kita apply dengan dibantu oleh orang dalam yang sudah di Google, gitu kan. Istilahnya kalau di Indonesia orang akan ngetawain kalau saya bilang orang dalam gitu ya, karena konotasinya negatif. Tapi kalau di perusahaan itu biasanya kita apa istilahnya member get member, biasanya orang yang sudah masuk ke satu lingkungan, misalnya sudah bekerja di Google, di Facebook, ketika mereka merekomendasikan seseorang, itu biasanya dia merekomendasikan orang yang juga dia pikir cocok buat bekerja dengan dia kan. Dia kan nggak mau merekomendasikan orang asal-asalan gitu ya. Jadi rekomendasi dari pegawai yang sudah bekerja di perusahaan seperti Google itu yang sebenarnya paling pertama dilihat, ya. Paling sering kalau misalnya ada posisi gitu, ada orang Indonesia yang bisa saya bantu kayak waktu itu, masukin, saya kirim langsung ke recruiternya, langsung dijadwalkan interview, ya. Karena dia ngelihat, oke, yang merekomendasikan itu siapa, terus sudah berapa lama, terus selama ini juga saya tidak merekomendasikan asal-asalan misalnya. Jadi referensi dari orang dalam itu sangat penting. CV kita yang berantakan, CV saya waktu itu berantakan, dibawa oleh teman saya, tidak ada engine mengecek typo atau ngelihat tadi impact X, Y, Z, tadi nggak ada. CV saya dulu mirip lah seperti yang kalian bikin kan. Yang tadi beberapa contoh masih, tapi saya nggak pakai foto memang. Cuman lebih banyak history gitu kan, lebih banyak yang sudah saya kerjakan, tapi impact-nya juga masih kurang waktu itu. Tapi tidak masalah, karena begitu CV saya dimasukkan ke recruiter, karena datangnya melalui referensi, maka saya langsung dijadwalkan phone interview waktu itu. Ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman saya pribadi, dan saya juga sempat juga merekomendasikan beberapa orang Indonesia gitu kan, yang saya kenal, dan prosesnya memang relatif lebih lancar. Nah ini beberapa contoh gitu ya. Nah terus terakhir mungkin sebagai penutup, karena sering ya saya mendapat pertanyaan, apakah saya tidak sekolah di luar negeri bisa masuk Google, apakah saya tidak sekolah bisa masuk Google, apakah umur saya itu, Google sebenarnya tadi ya, mereka tidak mau melihat
hal-hal lain di luar memang kemampuan yang kita miliki. Google sendiri merekrut orang, ada posisi-posisi memang yang mereka ngerekrut fresh graduate dari universitas banyak, tapi juga ada yang mereka tidak melihat degree sama sekali gitu ya. Manajer saya pertama waktu saya kerja di Google itu dia tidak lulus kuliah. Ya, programmer yang mengajari saya bahasa Go pertama kali saya masuk Google kan saya bingung ini ada bahasa apa nih bahasa Go gitu. Ada programmer yang mengajari saya, dia bahkan SMA-nya nggak selesai gitu ya. Tapi mereka di Google kan itu cuman beberapa contoh gitu. Karena memang yang dilihat itu dan Google sendiri bahkan malah bikin sertifikat kan yang dia kasih lewat Coursera yang dia bilang itu ekuvalen dengan 4 tahun degree untuk beberapa posisi entry level ya. Misalnya kayak data analis, terus juga junior software engineer sama junior project manager misalnya. Ya. Jadi kalau misalnya di sini ada yang ingin apply ke perusahaan seperti Google, jangan ada perasaan oh saya kan tidak sekolah di sini atau saya kan sekolahnya nilainya hanya segini dan lain-lain gitu ya. Yang paling penting apa yang bisa kita tawarkan buat mereka, kemudian coba mendapat perhatian dari recruiter sehingga setidaknya mendapat kesempatan untuk mengikuti proses gitu kan. Cara yang paling umum memang melalui referensi gitu kan. Tapi mendapat referensi juga kan tidak gampang kan karena tidak semua orang, misalnya ada orang yang random kirim email ke saya buat direferensi kan saya juga kan tidak mau kan. Nah, itu juga. Nah, itu jadi cuman sekedar penutup aja. Jadi tadi ya balik lagi ke yang pertama, selalu shoot for the moon ya. Kalaupun kelihatannya jauh untuk masuk perusahaan seperti Google di Silicon Valley misalnya, tapi nggak apa-apa, jadikan itu target karena paling nggak kita mempersiapkan diri dari resume, dari cara kita membuat referensi, membuat suatu project yang ingin diekspos itu semuanya dengan target yang tinggi sehingga kalaupun tidak masuk Google biasanya bisa masuk ke perusahaan lain yang besar juga itu. Oke. Oke. Terima kasih pas 60 menit Raka. Waktunya oke banget nih kayaknya kita, padahal ini perdana kita ya. Nggak ada persiapan sebelumnya. Iya sih, menurut saya udah lengkap banget lah yang tadi yang udah Mas Himawan paparkan dari tips, terus juga tadi kita udah sempat bareng-bareng review ya beberapa CV. Dan yang terakhir juga mengenai poin jangan minder dulu, menurut aku penting itu ya untuk semuanya. Sebelum kita benar-benar tutup, secara resmi kita tutup, kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ya untuk peserta. Nanti juga setelah ini recordingnya nggak apa-apa ya Mas, saya juga sebarkan buat peserta. Maksudnya kita sebar di luar PPI juga nggak apa-apa kan sebetulnya? Ya nggak apa-apa. Mungkin nanti yang perlu ditanyakan orang-orang yang mengirim CV tadi kan sempat kelihatan ada data pribadi apakah? Ini mungkin saya kontak deh beberapa orang tadi yang muncul. Kalau misalnya ada sensitif bisa saya hapus bagian tersebut gitu loh misalnya. Iya. Gitu. Apalagi tadi yang pakai disclaimer GDPR kan kita harus ini. Oh iya benar. Saya makanya tadi penasaran maksudnya kenapa ternyata ada yang konten itu ya. Iya sih agak berbahaya kalau misalnya kenapa. Oke, kayaknya aman semuanya, nggak ada pertanyaan lagi. Paling cuman iklan aja. Ini bukan yang terakhir kita ngadain acara bincang-bincang bersama diaspora. Jadi PPI Swiss juga ada program yang lain, nggak cuma untuk karir tapi juga untuk mahasiswa, terutama untuk mahasiswa yang misalnya belum bermimpi untuk kuliah di luar tapi bingung mau buat CV atau misalnya buat motivation letter seperti apa. Beberapa tipsnya juga kita coba tampung dan kita coba suguhkan jadi di program lain. Udah cukup sekian aja. Kalau dari kami sih terima kasih banyak Mas Himawan atas waktunya dan atas pengalamannya. Iya. Semoga lancar terus lah karirnya di Google atau mungkin juga ada moonshot project lainnya ya. Kita nggak tahu. Maaf, apa masih boleh bertanya? Iya, silakan sebelum kita benar-benar tutup nih. Mas Himawan, saya mau bertanya soal yang referral tadi. Nah, bagaimana situasinya jika si orang dalam ini memiliki latar yang berbeda dengan pelamar yang bersangkutan? Apa itu masih termasuk relevan karena latar yang berbeda di antara kedua belah pihak, atau masih bisa oke lah, nggak apa-apa, yang penting kan dia kenal dia gitu loh. Iya,
Sebenarnya tergantung posisinya juga ya. Saya pernah sebagai product manager dan program manager merekomendasikan software engineer misalnya. Dan ternyata diterima kok, karena yang memang yang saya rekomendasikan, jadi cara saya merekomendasikan itu di Google kan ada portal buat orang dalam buat memasukkan referensi gitu ya. Ya. Tapi biasanya yang bisa kita lakukan kalau memang kita tahu ada posisi tertentu, apalagi kalau kita kenal dengan hiring manajernya gitu ya, dengan manajer yang meng-hire. Kita tahu requirement yang dibutuhkan, kita bisa, orang dalam ini bisa jadi memberikan pengantar gitu. Saya punya kenalan, ini kebetulan kamu nyari software engineer, saya punya teman yang cocok software engineer dan pengalamannya sepertinya mirip karena dia mengerjakan project ini, dan ini yang dia pernah lakukan gitu ya. Jadi semacam 30 detik pitching ya. Nah itu biasanya mereka nggak ngelihat itu, mereka mengapresiasi terus pengalaman saya sih ada beberapa yang diproses gitu ya. Tapi memang case by case, memang kalau memang terlalu jauh ya agak-agak sulit juga. Kalau misalnya bidang saya di satu hal, tapi saya mencoba merekomendasikan ke hal lain yang saya sama sekali tidak berhubungan gitu kan. Ya mungkin lebih sulit. Tapi kalau saya ngelihatnya gini, untuk mendapatkan referensi itu juga bukan hanya karena pertemanan ya, tapi misalnya tadi kita software engineer atau data analis kan kita, atau data scientist gitu kan, kita pasti punya semacam ini ya, semacam apa namanya, perkumpulan lah, yang kita ketemu orang gitu. Apakah di Jupyter Notebook kita karena kita share, atau di GitHub kita diskusi sama orang, atau di Quora gitu ya, atau di tempat-tempat kita kan harus selalu membuat network kan, selalu mencoba berinteraksi dengan orang. Nah, pada saat itu nanti dengan kita sering misalnya menjawab pertanyaan di Quora, atau kode kita sering commit di GitHub, atau Jupyter Notebook kita sering kita share, orang jadi sering lihat, terus dia ngeliat, oh kamu bagus nih gitu kan, terus jadi diskusi gitu. Itu biasanya jadi cara untuk kita mendapatkan referensi gitu. Karena nanti orang itu akan bilang, saya pernah lihat dia mengerjakan project seperti ini secara open source gitu kan, seperti dia cocok dengan posisi ini gitu. Kemudian dia memberikan rekomendasi dari internal. Nah, jadi lebih relevan kan, karena yang memberikan referensi itu memang pernah bekerja bareng gitu ya. Atau bisa jadi ya saya pernah merekomendasi orang yang pernah kerja di startup saya, itu juga bisa kan, karena saya ngelihat sendiri kan dia bekerja. Karena pada saat kita memberikan rekomendasi nanti ada pertanyaan, seberapa dekat kamu pernah bekerja dengan orang tersebut gitu. Ya. Jadi kalau udah bidangnya nggak berhubungan, terus nggak pernah ini, cuman gara-gara kakak ipar misalnya, nah itu agak-agak sulit gitu kan, bisa ya, atau karena sepupu gitu. Nah itu kan apa nih dasarnya rekomendasi gitu ya. Nah jadi ini aja sih, common sense lah ya. Oke, terima kasih. Mantap. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi last minute question. Detik-detik terakhir saya tutup ini. Oke, kayaknya nggak ada sih. Ya udah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya, kawan-kawan semuanya. Terima kasih sekali lagi Mas Himawan atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih semuanya sudah ikut. Ya, terima kasih Raka. Ya, terima kasih. Stop.